saudara, terima kasih bagi Anda yang masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Jadi korban penipuan pengembang perumahan, belasan warga Cilegon lapor ke polisi. Menolak diajak rujuk, wanita di Tangerang dianiaya mantan suami. Warga Rangkas Bitung antusias nobar timnas Indonesia melawan Australia di alun-alun Rangkas Bitung. Seorang anak berusia 11 tahun diduga menjadi korban penculikan yang dilakukan pengendara motor beratribut ojek daring. Peristiwa ini terjadi di Jalan Pesantren Kecamatan Serpong Utara, Tangerang Selatan. Peristiwa bermula saat korban bersama 2 rekannya baru saja selesai menyewa sepeda listrik dan hendak mengembalikannya ke tempat penyewaan. Saat berjalan pulang, ketiga anak ini berpapasan dengan pelaku. Pelaku kemudian meminta korban membantu mengangkat koper dan akan memberi upah sebesar Rp20.000. Karena terus dibujuk, korban pun akhirnya mau mengikuti kemauan pelaku dan menaiki sepeda motornya, sementara 2 rekannya diminta menunggu di tempat. Informasi penculikan ini baru diketahui pada malam harinya dari informasi kedua temannya. Pencarian pun dilakukan bersama-sama warga dan pada dini hari korban diturunkan oleh pelaku di jembatan tidak jauh dari rumah kontrakan korban. Warga yang melihat berusaha mengejar namun pelaku melarikan diri. Ditunggu-tunggu anaknya sampai kurang lebih jam 5 sore itu belum pulang. Sedangkan 2 orang temennya, kebetulan mereka ke sana itu kan bertiga. 2 orangnya balik, anak dia itu tidak balik. Sampai ditanyakan dari kedua anaknya ini, katanya dia sempat ada yang rayu untuk bantu angkut koper. Ya, jadi yang 2 ini disuruh pulang, yang 1 itu diduga ikut pelaku. Polisi yang mendapatkan laporan masih menyelidiki dan mengejar pelaku. Saat ini tim dari Satreskrim Polres Tangerang Selatan sedang bekerja secara intensif untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti maupun petunjuk serta meminta keterangan daripada para saksi. Ya, alhamdulillah untuk korban saat ini sudah berhasil diketemukan dan saat ini sudah ada dalam pendampingan orang tuanya. Saat ini korban sudah kembali ke orang tuanya dan dalam pendampingan petugas. Ariel Maranus dan Syahbudin Natar melaporkan dari Tangerang Selatan. Kasus hilangnya aset Pemprov Banten berupa situ Rancagede yang berada di Desa Babakan, Kabupaten Serang terus bergulir. Berubahnya situ Rancagede berubah menjadi kawasan industri diperkirakan menyebabkan terjadinya kerugian negara mencapai 1 triliun rupiah. Saat ini penyidik Kejaksaan Tinggi Banten yang menangani kasus tersebut telah menetapkan 1 tersangka, yakni mantan kepala desa yang diduga menerima uang ratusan juta rupiah. Sedangkan penyidik Kejaksaan Tinggi hingga kini belum menangkap pemberi uang ke kades dan mafia tanah, juga belum ada tindak lanjutnya. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Nurul Gufron, yang mengikuti perkembangan kasus tersebut, mendorong aset daerah situ Rancagede harus segera dikembalikan kepada negara. Kejati Banten yang hadir dalam kegiatan tersebut tidak mau berkomentar terkait dalam kasus tersebut. Meskipun terus didesak agar penanganan terus dilanjutkan, faktanya hingga saat ini penyidik Kejati Banten belum menetapkan tersangka aktor intelektualnya dalam kasus situ Rancagede. Ariel Maranus dan Fajri Munawir melaporkan dari Kota Serang. Awasilah saat anak-anak sedang bermain korek api, karena tidak menutup kemungkinan api akan membesar bahkan bisa menjadi penyebab kebakaran. Seperti terjadi di Kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang, Banten. Kebakaran yang menghanguskan toko kelontongan yang berada di Jalan Raya Labuan Pandeglang terjadi siang hari saat karyawan sedang melayani para konsumen. Api dengan cepat membesar dan menghanguskan seluruh isi toko karena di dalam bangunan tersebut terdapat barang-barang yang mudah terbakar seperti terbuat dari plastik, karet, hingga benang. Warga yang ada di sekitar lokasi awalnya sudah berusaha memadamkan api, namun gagal. Api baru bisa dipadamkan setelah mobil pemadam kebakaran dari Pemkab Pandeglang melakukan pemadaman sekitar 1 jam.
Kebakaran diduga terjadi akibat ada anak kecil yang merupakan saudara pemilik toko bermain korek api di dalam toko. Ponakan main gas, terus kedengaran yang meledak kayak konslet di kabel kayak gitu, meledaknya ya. Saya nggak tahu persis soalnya saya berada di bawah sama kakak saya. Berarti posisi toko ini ada anak kecil lagi main korek? Iya, Terus langsung kebakar gitu aja ya? enggak, tapi ya meledaknya kayak ada yang dibakar. Soalnya ada korek juga kan di sini ya. Banyaknya barang-barang yang mudah terbakar di dalam toko membuat petugas damkar sempat kesulitan saat padamkan api. Ya, laporan ke Pako di Kampung Babakan Compo, Kecamatan Manuk ya, yang punya rumah atas nama Bapak Iwan. Ini yang terbakar ini toko apa nih, Pak? Kalau menurut informasi dari Bapak Iwan itu saya tadi udah ngobrol sendiri itu kayak bahan kelontongan untuk bahan-bahan bangunan kayak benang maupun yang lainnya. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, sedangkan kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Ariel Maranus dan Andre Sopian melaporkan dari Pandeglang. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Banten. Atas nama redaksi yang bertugas, saya Maya Meliasari mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Bukan yang biru, iya di booking perusahaan.